Halo anak-anakku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bertemu lagi pada hari ini di pembelajaran seni budaya, khususnya seni rupa. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta menghindari mobilitas. Jadi tidak perlu kalian keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang evaluasi karya seni rupa dua dimensi berdasarkan konsep, kemudian media, teknik, dan unsur. Nah, kita kemarin sudah bicara tentang unsur-unsur seni rupa, terutama adalah garis dan kemudian tekstur. Ada dua garis, kalian ingat, garis aktual dan garis ideal. Nah, nanti Pak Budut akan memberikan contoh garis ideal, kemudian tekstur. Nah, apabila garis dibagi menjadi dua bagian, yaitu garis aktual dan garis ideal, demikian juga tekstur. Nah, tekstur di dalam seni rupa juga ada tekstur semu dan tekstur nyata. Bagaimana kemudian tekstur itu, tekstur nyata misalnya bisa dimasukkan dalam seni rupa dua dimensi. Nah, itu kaitannya dengan teknik. Jadi misalnya seorang pelukis membuat pohon, menggambar pohon, kemudian kulit pohon itu dibuat tekstur dan nyata sekali menggunakan pisau palet, sehingga kemudian ada yang menonjol dan kalau diraba benar-benar kasar. Nah, itu tekstur nyata dalam karya seni rupa dua dimensi. Nah, tekstur semu adalah hasil dari penguasaan teknik pelukis dengan menggunakan tangan, kemudian membuat suatu objek gambar, dan di situ melukis tekstur yang kesannya kasar, tapi bila diraba halus. Nah, itu adalah tekstur semu. Garis, kemudian tekstur, kemudian warna, titik. Ada lagi unsur-unsur seni rupa yang perlu kalian ketahui, yaitu bidang. Bidang ini adalah pengembangan garis yang membatasi suatu objek. Sehingga kalau kalian misalnya menggambar 4 persegi panjang, maka di tengahnya itu disebut bidang. Jadi bidang adalah pengembangan suatu garis yang membatasi suatu bentuk. Nah, itu bidang. Kemudian ada ruang. Nah, ruang ini kalau di dalam seni rupa dua dimensi, hampir semuanya adalah sifatnya semu. Yaitu kalian membuat satu gambar 3 dimensi, misalnya membuat silinder, seakan-akan di dalam silinder itu ada ruang. Nah, itu dalam karya 2 dimensi, maka ruang sifatnya semu, kecuali dalam karya 3 dimensi, maka ruang itu benar-benar ada. Kalian membuat patung, itu ada rongga-rongga yang memang berwujud ruang. Nah, itu dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ruang itu nyata. Tapi kalau di dalam karya 2 dimensi, maka ruang itu sifatnya adalah semu. Nah, kembali kita bicara tentang unsur-unsur rupa yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu garis, kemudian ada warna, kemudian ada tekstur. Nah, kalian bisa mengembangkan dengan membuat suatu karya, misalnya dengan garis, cuma dengan garis doang bisa menghasilkan satu karya.
atau dengan tekstur kalian bisa mewujudkan sebuah karya. Kemudian selain itu, yang terakhir adalah bentuk. Nah, bentuk itu apa? Bentuk itu adalah penggabungan dari unsur-unsur rupa yang ada, yaitu dari garis, titik, kemudian warna, kemudian tekstur, kemudian bidang. Nah, semuanya itu disusun sedemikian rupa berdasarkan norma-norma estetika di dalam seni lukis tentunya, sehingga kemudian unsur-unsur itu sudah menjelma menjadi satu kesatuan atau kita sebut unity. Sudah menjadi satu kesatuan, maka dari unsur-unsur itu sudah tidak lagi berdiri sebagai garis, tidak lagi berdiri sebagai warna, tapi semuanya telah berwujud menjadi bentuk. Nah, kebetulan Pak Pudut tadi seharian melukis. Di belakang saya itu adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Yusmar. Nah, kita lihat di sini ada garis ideal. Garis ideal itu tidak harus menggunakan pensil atau tidak harus menggunakan alat yang tajam untuk membuat garis, tapi bisa satuan kuas. Nah, kalau kita lihat di sini kursi singgasana itu yang melengkung itu adalah garis ideal. Karena apa? Dia sudah berkamuflase, sudah berubah bentuk menjadi simbol, yaitu kerangka sofa. Ini. Kemudian warna, ada di situ ada warna coklat, pada baju batik itu ada warna coklat, kemudian ada warna putih, ada warna hitam dan sebagainya. Kita sudah tidak lagi berbicara tentang satu persatu dari unsur warna itu, tapi sudah menjadi satu kesatuan, sudah disusun sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi bentuk. Nah, itu adalah bentuk. Yang terpenting adalah bentuk. Bentuk adalah final dari karya seni lukis karena merupakan penggabungan unsur-unsur dari elemen-elemen yang sudah kita sebutkan tadi. Garis, warna, kemudian tekstur, kemudian bidang, ruang, titik, dan sebagainya. Nah, semuanya itu sudah menjelma sebuah karya yang kita sebut dengan bentuk. Anak-anakku yang saya cintai, nantinya kalian akan belajar praktek membuat satu susunan dari garis aktual maupun garis ideal. Nah, kalau kalian misalnya di kelas 10 dulu pernah diajari Bu Ira, yaitu tentang ragam hias. Nah, itu adalah susunan dari garis-garis aktual yang kamu susun sedemikian rupa, kamu bentuk sedemikian rupa, kamu style dengan gaya kamu, garis lengkung, garis lurus dan sebagainya, kemudian menjadi ragam hias. Nah, ketika menjadi ragam hias itu, garis itu sudah menjadi bentuk sebuah karya rupa yang hanya menggunakan garis. Nah, kemudian tekstur, kalian bisa saja membuat tekstur tidak selalu pakai tangan. Misalnya ada benda yang kasar atau kulit pohon dan sebagainya, kalian bisa tempelkan kertas di kulit pohon itu, kemudian kalian gosok-gosok dengan pensil yang miring, sehingga di situ akan tercipta satu bentuk yang tidak beraturan dan itu menunjukkan kesannya adalah tekstur. Nah, itu tekstur semu yang nantinya akan kalian buat. Nah, untuk tekstur semu, misalnya bentuk ukiran di sofa ini, ya seakan-akan kalau kita raba kasar, tapi sebenarnya halus. Nah, itu tekstur semu. Nah, tekstur nyatanya yang ada di mana, Pak? Contohnya ya tekstur nyata ada di bingkai ini. Nah, di bingkai ini adalah tekstur nyata, karena kalau kita raba dia benar-benar kasar, tapi di sini tidak. Ini kalau kita raba tetap halus. Nah, itu adalah tekstur semu.
tidak perlu banyak-banyak materi pada kesempatan kali, tapi yang jelas kalian paham, kalian mengerti. Karena dari teori ini kemudian nanti kamu akan praktek. Kamu akan praktek coba membuat tekstur, membuat garis, kemudian membuat bidang dan sebagainya. Step by step, sedikit demi sedikit, kemudian nanti kalian bisa mewujudkan sebuah karya, sebuah bentuk dari penggabungan dan penyusunan elemen-elemen itu, unsur-unsur rupa itu. Saya kira paham apa yang dimaksudkan dengan unsur seni rupa. Nah, nantinya pada pembelajaran yang akan datang kita akan menggali lebih jauh lagi tentang elemen-elemen yang lain, termasuk dalam prinsip-prinsip penciptaan karya seni rupa. Dari garis itu kemudian diolah sedemikian rupa, dari warna diolah sedemikian rupa, dari semua unsur yang kita sebutkan tadi kita olah sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip-prinsip berkarya seni rupa. Nah, di situ ada komposisi, ada unity, ada ritme, ada repetisi, ada balancing dan sebagainya. Nah, akan kita pelajari lebih jauh lagi. Saya kira untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini kita cukupkan, dan kalian akan simak video contoh garis ideal dan tekstur semu. Jangan lupa untuk tetap absen di kolom komentar di Google Classroom. Jangan lupa, saya ulangi, kalian harus tetap absen di kolom komentar pada Google Classroom. Demikian anak-anakku, kita akan sambung lagi minggu depan. Kita akan bereksplorasi lagi tentang konsep-konsep di dalam penciptaan karya seni rupa 2 dimensi. Salam sehat, jangan lupa taati protokol kesehatan, maskernya jangan lupa, cuci tangannya jangan lupa, dan selalu menjaga jarak. Nah, mudah-mudahan kesehatan selalu ada pada kita dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.